Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Isnini Septianur Rahma, mahasiswi semester 3 program studi bimbingan kelas Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan fisik untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan fisik. Dalam siklus kehidupan manusia, terdapat dua hal yang melingkupinya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang terjadi pada seseorang atau manusia, misalnya seperti perubahan pada ukuran kaki yang awal 36 menjadi 40, atau tinggi badan yang awalnya 150 menjadi 155, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah merupakan bentuk perubahan pada seseorang secara keseluruhan. Jadi bukan hanya fisiknya saja yang berubah, tapi mental dan kognitifnya juga berubah. Misalnya pada saat umur 2 tahun kita belum bisa membaca dan menulis, tapi sekarang kita sudah mahir melakukannya. Perkembangan fisik atau yang biasa disebut juga sebagai pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi dari perubahan tubuh individu tersebut seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan secara umum terdapat perbedaan antara perubahan-perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Selain perbedaan perkembangan berdasarkan jenis kelamin, setiap fase perkembangan memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dewasa. Adapun perkembangan fisik, yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulainya mampu melakukan gerakan-gerakan dasar seperti gerakan meloncat, berlari, berjalan, melempar, menangkap, dan sebagainya, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot yang lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-7 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa anak-anak. Koordinasi mata sudah berkembang dengan baik, meski belum bisa mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan, dan daya tahan kurang. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang berhubungan dengan fisik seperti bergulat dan berkelahi. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak wanita lebih maju daripada laki-laki. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual. Laki-laki hanya 5% mencapai kematangan seksualnya. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang cepat. Lalu karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi, seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakan lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menemukan kemampuan fisik.
Adapun faktor-faktor dalam perkembangan fisik yaitu yang pertama faktor internal. Dalam faktor internal sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gen dan hormon. Pernah tidak kamu bertanya-tanya kenapa badanmu tinggi seperti ayah atau rambutmu keriting seperti ibu? Ternyata hal tersebut disebabkan oleh gen dalam tubuh kita. Gen adalah bagian kromosom yang menjadi lokal sifat-sifat keturunan. Nah, gen inilah yang mewarisi sifat seperti warna mata, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, hingga kondisi metabolisme tubuh. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki gen yang baik, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan baik juga. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah hormon. Selain gen, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh hormon yang sama seperti gen. Sama seperti gen, hormon berasal dari tubuh kita. Namun, hormon bukanlah sesuatu yang diturunkan, melainkan suatu zat yang dibentuk sendiri di bagian tubuh untuk mendukung kerja saraf dan organ tubuh kita. Seperti hormon dopamin, yaitu yang dihasilkan otak, dan juga hormon gastrin yang dihasilkan di lambung. Nah, kinerja hormon inilah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semakin seimbang kinerja hormon kita, semakin baik juga pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama adalah nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi dalam makanan merupakan sumber energi yang mendukung proses tumbuh dan kembang seseorang. Jika kebetulan gizi dan nutrisi kita tidak terpenuhi, proses tumbuh kembang pun akan jadi terganggu. Seperti badan susah tinggi, kurus kering, hingga susah konsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu, kamu perlu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi dengan menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi. Misalnya seperti makan buah yang banyak dan sayuran, serta minum air putih dan susu. Yang kedua adalah lingkungan dan aktivitas harian. Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah lingkungan dan aktivitas harian. Berada di lingkungan yang bersih membuat kesehatan dan metabolisme tubuh terjaga sehingga proses tumbuh kembang berjalan dengan baik. Sedangkan berada di lingkungan yang tidak bersih dapat menimbulkan berbagai penyakit yang berefek pada tumbuh kembang seseorang seperti asma, hepatitis, hingga penyakit hati dan jantung. Selain itu, proses perkembangan dan pertumbuhan manusia juga dapat bekerja dengan baik jika didukung dengan aktivitas harian yang seimbang, misalnya seperti menjaga kualitas tidur, rajin berolahraga, dan tidak mengesampingkan istirahat. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia dapat diartikan sebagai siklus kehidupan, yaitu mulai dari lahir hingga menua. Nah, tahapan perkembangan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah masa janin. Tahapan perkembangan manusia yang pertama adalah janin. Masa janin merupakan tahap awal saat seseorang masih berada dalam kandungan. Masa janin sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama trimester pertama. Ketika janin berusia 3-13 minggu, pada masa ini perkembangan struktur tubuh dan organ janin mulai terlihat, seperti terbentuknya telinga, mata, mulut, tangan, dan kaki. Lalu tahap kedua yaitu trimester kedua, yang terjadi pada usia kehamilan 14-27 minggu. Pada masa ini, pertumbuhan tulang dan pergerakan janin sudah mulai terasa. Terakhir adalah trimester ketiga. Pada masa ini, pertumbuhan janin sudah semakin sempurna dan siap untuk dilahirkan. Tahap yang kedua adalah masa bayi. Setelah melalui tahap bayi, tahapan perkembangan manusia selanjutnya adalah masa bayi. Pada masa ini, seseorang sudah terlahir menjadi bayi. Pada masa bayi, aktivitas harian seseorang masih perlu dibantu oleh orang sekitarnya, mulai dari disuapi makan hingga dimandikan, karena perkembangan kognitif yang belum sempurna. Walaupun begitu, pertumbuhan dan perkembangan juga mulai terlihat dari pertumbuhan fisik dalam hal tumbuh gigi dan rambut, dan perkembangan kognitif seperti dapat menggerakkan
tangan dan kaki maksudnya, dan mengangkat kepala dan merespon ucapan dengan pekikan. Nah, tahapan perkembangan selanjutnya adalah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak berada di rentang usia 2 sampai 6 tahun. Beberapa perkembangan sudah mulai terlihat pada masa kanak-kanak, seperti mulai meniru ucapan dan tindakan orang-orang di sekitarnya. Bisa memilih sesuai dengan keinginan hingga bisa berjalan dan berlari sendiri. Tahapan perkembangan selanjutnya adalah tahapan masa remaja. Tahap remaja terjadi pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20 tahunan. Masa remaja juga dikenal dengan masa puber. Pada masa ini seseorang biasanya sudah mulai merasakan perkembangan fisik dan mental yang signifikan, seperti mulai tumbuhnya dada pada perempuan, tumbuhnya bulu pubis, dan juga membesarnya pinggul. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia pada masa remaja lainnya adalah peningkatan emosional yang tidak menentu, munculnya ketertarikan pada lawan jenis, dan juga perasaan khawatir dalam mencari jati diri. Tahapan selanjutnya adalah masa dewasa. Setelah melewati tahapan remaja, tahapan perkembangan selanjutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa ini pola pikir dan fisik seseorang sudah semakin berkembang, seperti dapat membedakan benar dan salah dan sebagainya. Kemudian, pada tahap dewasa, seseorang juga sudah dapat diberikan tanggung jawab untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Tahap dewasa ini berlangsung dari umur 20 tahun hingga usia 60 tahun. Lalu, masa dewasa akhir atau manula. Tahap perkembangan manusia yang terakhir adalah masa dewasa akhir atau manula. Tahap dewasa akhir dimulai dari umur 60 tahun hingga rata-rata 80 tahun. Pada tahap ini, perkembangan dan pertumbuhan seseorang sudah mulai menurun. Salah satunya seperti menurunnya stamina dalam beraktivitas, kesulitan bergerak dengan cepat, kekuatan mulai menurun, dan juga kemampuan kognitif yang menurun dan mudah lupa. Hal ini dikarenakan pada masa dewasa akhir, sistem saraf otak, otot, dan kerja organ mulai menurun. Tahap dewasa akhir ini merupakan akhir pada kehidupan seseorang yang diakhiri dengan kematian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam